Halo Lexers, hari ini kita akan bahas mobil yang harganya nggak turun-turun nih. Dan ini adalah Innova Reborn Diesel Matic. Dan gue udah bareng sama ownernya, ada Mas Sandy. Halo. Halo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa nih. Jadi Mas Sandy ini adalah teman saya dari zaman kuliah ya. Jadi kita akan bahas hari ini mobil daily lu ya ini ya? Ya, Mobil daily lu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di OLX Indonesia. Oke, Kang, ini boleh dijelasin dulu nggak? Ini mobil lo tipe apa, tahun berapa? Jadi ini Toyota Innova Reborn tahun 2024 tipe G, karena udah nggak ada ya di 2024 tipe di atas G. Diesel, mesin 2GD yang Euro 4. Tahun? 2024. Berarti ini last edition ya? Masih ada sih di 2025 tuh Oh, masih yang nggak ada yang produksi. bensin ya? Bensin udah nggak ada, diganti Bensin sama ya udah Zenith. nggak ada, diganti sama Zenix. Nah ini masih diproduksi sampai sekarang nih mobilnya. Nah waktu lu ngambil, ini kondisinya tuh kayak gimana? Kondisinya sih ya biasa ya, bapak-bapak yang gila-gila banget. Nggak mau ada krum. Buat gue sih kalau krum itu nggak masalah, yang penting pada tempatnya. Pada tempatnya. Nggak berlebihan. Nah, cuma emang yang ini belum gue lepas nih kebetulan nih. Oh masih di LED chrome ya? Masih di LED chrome. Masih di ya LED chrome. gini aja sih, belum diapa-apain. Apa adanya. Cakep sih tapi mobilnya ya. Nah lu udah berapa lama nih pakai mobil ini? Ini gue baru hampir setahunan nih. Setahunan ya? Karena gue beli second ya. Oke. Nah kenapa akhirnya lu pilih Innova Reborn nih? Tadinya kan lu pakai MPV juga kan ya? Betul. Nah terus kenapa akhirnya lu ganti ke Innova Reborn gitu? Nah kebetulan karena gue udah berkeluarga, gue suka yang ya semua sih pasti suka yang namanya jalan-jalan ya, kayaknya nggak ada yang nggak suka. Cuma kan banyak orang kadang-kadang jalan-jalan pengennya naik kendaraan umum apa. Nah gue yang pribadi banget. Oke. Nah ini salah satu yang bikin nyaman deh gitu buat anak istri gue dalam perjalanan. Dan Ini ya? dan tenaganya terutama. Dan diesel ya? Betul. Jadi emang beliau ini tadinya pakai XL7, XL7 dan lumayan di-abuse ya, lu pakai jalan kemana-mana ya? Oh iya, itu 5 tahun cukup lumayan lah, puas lah gue pakai. Dari baru? Dari baru, XL7 di-abuse, dipakai berjalan-jalan, nah sekarang akhirnya kayaknya agak gedean nih mobilnya ya? Betul. Agak gedean ya. Nah, lo ingat nggak waktu beli mobil ini itu ngambilnya di harga berapa? Gue waktu ngambil ini harganya bisa tergolong lumayan murah. Oke. Saat itu pasaran masih banyak yang buka di 365. Oke. Gue dapet di 305. 300? 305. 305, menangnya banyak ya ini beliau ya, 305. Karena emang punya kenalan lu ya? Betul. Kerabat ya? Kerabat gue yang mempercayakan lah. Jadi belinya sama kerabat, jadi best deal banget nih. Jadi kalau misalkan lu bandingin sama harga sekarang di OLX, lo bisa cari ini ya. Innova Reborn G Diesel Matic itu masih 350-360 lah ya. Iya, ya. Cuma gue nggak tahu ya dengan kenaikan harga BBM Bener ini kan sih. masih penyesuaian. Iya. Tapi kalau gue dari yang lihat sih nggak signifikan lagi. Belum ya? Belum. Maksudnya harga BBM signifikan, cuman mobil diesel tuh masih bertahan aja gitu harganya kayaknya ya. Betul. Oke, waktu lo ngambil ini kondisinya gimana? Ya apa adanya, cat masih semua gini ya, kebetulan dirawat sama sebelumnya. Dirawat. Oke. Jadi nggak terlalu banyak PR lah. Kilometer berapa waktu itu lo ambil, inget gak? Waktu itu di sekitar 30 ribuan sih. 30 ribu? Lumayan sih emang. Lumayan Setahun banget. ya. Setahun? Iya. Tapi emang mobil diesel kan, apalagi MPV, Innova gini kan dipakainya pasti jauh-jauh ya? Betul. Jadi setahun 30 ribu oke lah. Benar. Oke lah, tapi normal ya, semua kondisi normal. Normal, ada apa. semua sehat. Dan service record lah. Service record? Oke, baru setahun anyway sih mobilnya. Setahun lebih lah ya? Setahun berarti, pas kan gue ngambil 2025. 2025, iya benar. Setahun lebih, dikit mobilnya dibeli. Dan kondisinya, gue bisa bilang mint sih. Karena ya dari cat-catan aja tuh masih bagus banget. Terus ada sedikit sentuhan-sentuhan ya, personalisasi di mobil ini yang menurut gue jadi kelihatannya lebih clean sih. Kalau dari mobilnya sendiri nih, lu pakainya emang daily atau weekend car atau emang buat road trip car aja apa gimana? Karena alhamdulillahnya bisa kebeli satu lagi. Jadi ini memang buat jarak-jarak jauh aja. Oke. Karena untuk dalam kota udah ada mobil satu lagi city car. Ya karena
kilometernya juga pas ngambil lumayan gede, Ah. biar aja nanti beberapa tahun kemudian jadi normal. Jadi tuh. normal. Jadi mobilnya disimpan dulu sekarang ya. Iya. Ngepur dulu nih Ngepur. KM nih, dipur dulu supaya nanti 2 tahun lagi ya kilometer 40.000 ya oke lah Iya, gitu betul. kan. Normal. Nah, dari mobilnya ini nih, yang paling lo suka itu akhirnya ketika lo memutuskan gue beli mobil ini deh, itu bagian apanya? Maksudnya part apanya gitu? Ya siapa ya, maksudnya kalau Toyota Innova Reborn, diesel ya pasti performa. Utamanya dari tenaga, irit bahan bakar, sama ya Toyota perawatan nggak terlalu Iya sih. Mobilnya nggak bakal rusak mencekam lah. Iya bener, mobil nggak bakal rusak issue kalau pakai Toyota no issue. Nah, ini yang lagi hangat nih, isu kenaikan harga BBM tadi sempat kita singgung sebentar ya. Betul. Pertamina Dex itu naiknya hampir 100%. Benar. Nah, lu menyiasatinya tuh gimana nih dengan lu punya mobil diesel yang minumnya itu gitu. Nah makanya itu dia kenapa kebetulan ada satu lagi, ya kan. Jadi ini memang untuk ya udah deh jarak-jarak jauh. Oke. Jadi kita isi full tank, kita simpen ya udah mobilnya. Jadi pas jarak jauh udah nggak worry lagi. Udah nggak worry karena bensinnya full. Full. Nah, lu inget nggak dulu kalau lu full tankin pakai Dex itu berapa? Sekarang jadi berapa? Kalau dulu sekitar mungkin di 800-an udah lumayan. Udah lumayan full. Ya. Sekarang berarti hampir 2 juta, 1,6. 1,4 lah. 1,4-an ya? Cukup lah. 1,4-an sekarang isi bensin full tank Innova Reborn. Tankinya berarti sekitar 55 liter. 55 liter. Betul. Oh, mirip-mirip Camry. Enggak, Camry 70 liter. Altis ya 55 liter ya. 55 liter. Jadi dan mobilnya irit banget ya. Sebenarnya sih balik lagi ya kalau misalnya irit sih tergantung kita cara berkendara. Cuma sih untuk normalnya sih ya lumayan irit lah. Oke, lumayan irit lah. Sebenarnya irit buat yang pakai biosolar ya karena bensinnya murah. Kalau misalkan lu pakainya Dex ya sama aja, mungkin Hampir 1.12 ya 1.13 dalam kota ya. Dalam kota ya mungkin segitu. Dalam kota segituan ya. Nah, ini gue pengen bahas tipis-tipis sebenarnya mobil ini tuh udah dianu-anuin lah sama Kang Sandy Dikit sebenarnya. ya, dikit. Nah, kita pindah ke samping yuk. Oke. Innova ini kan identik sama mobil bapak-bapak banget kan. Bener. Bahkan lu beli sebelumnya juga sama bapak-bapak banget kan. Iya. Bapak banget. Nah, akhirnya lu ngelakuin sedikit sentuhan yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih manis lah. Lebih anak muda gitu. Nah, boleh diceritain nggak apa aja yang udah lu lakuin di mobil ini? Oke, yang pertama yang mungkin langsung kelihatan dari kamera adalah velgnya ya. Dan karena dia bawaannya di ring 16, nah gue upgrade ke ring 18. Nah karena gue punya konsep yang pengennya OM, orang nggak modif. Orang nggak modif, betul. Akhirnya terpilihlah velg Lexus RX 270 ini tahun 2013 deh. Gitu. RX 270 tahun 2013. Yes. Mobilnya 2024. Betul. Jadi sebenarnya bukan period korek, cuman manis aja duduknya. Manis aja, kayaknya gitu. Nah ini velgnya inget nggak speknya lebar berapa, ring berapa gitu? Ring 18, lebar 7,5. Kalau nggak salah offsetnya 40 ya. 40-an lah ya. 40, PCD 5114. 5114. Bannya pakai Hankook Ventus Prem 4 ukuran 235 per 50 ring 18. 235 per 50 ring 18. Jadi kelihatannya padat banget ya. Dan ini pakai adaptor. Adaptor lagi ya? Pakai adaptor 2 cm. 2 cm di semua roda. Belakang aja. Belakang aja. Betul. Jadi depannya biar agak masuk ya. Iya, gitu. Oke. Terus kayaknya tingginya juga udah nggak standar ya? Turun dikit aja. Turun dikit aja. Nah, itu lu pakai apa tuh? Pakai lowering kit. Lowering kit. Lowering kit custom. Custom. Iya. Local made. Local made. Local made. Tapi on the way yang nggak local made. On the way yang nggak local made. Tapi ini so far lu pakai lowering kit ini bantingan gimana? Normal sih. Nggak keras ya? Nggak keras karena dikit doang sih. Iya sih. Jadi gue pengen tetap ring 18 cuma berdirinya tetap kayak orang pakai standar ring 16. 16. Gitu. Jadi lu nge-reduce dikit lah ya. Dikit aja. Bukan dibikin 2 jari 3 jari gitu enggak ya? Karena bawa keluarga ya. Karena bawa keluarga. Bener sih. Kenyamanan. Jadi mobil ini emang bener-bener lu pakai bareng keluarga ya? Iya, benar. Paling jauh pakai mobil ini kemana? Karena ini baru setahun ya, gue juga belum baru sampai Magelang sih ini. Magelang ya? Iya, baru sampai Magelang. Cakep sih. Mobilnya juga ya dieselnya udah Euro 4 juga kan mobilnya. Udah Euro 4, lebih halus, lebih nggak smoky. Nah, ngomongin smoky, di mesin juga ada lo anu-anuin kan sebenarnya kan. Dikit doang. Dikit doang. Jadi cuma kemarin di remap terus tapi ini katalis masih bawaan. Dan kebetulan di Euro 4 itu katalisnya lumayan besar. Jadi gas buang emisinya tuh bersih lah. Gitu. Bersih. Kita tetap ngejaga lah. Nah, tapi kan lu sebelumnya ya gue tau lah lu sempet ganti downpipe apa segala macam yang sampai akhirnya lu standarin lagi gitu kan. Nah, itu boleh diceritain nggak kenapa gitu? Kenapa pakai
kemarin pakai downpipe, ya memang sih secara nafas itu kan pasti lebih lega ya. Karena kan lebih enak. katalis udah kayak lobang-lobang jarum tuh. Nah, cuma efeknya ke suara. Oke. Terlalu ngedesis saat itu. Oke. Sebenarnya kalau terbiasa sih lama-lama biasa aman aja ya. Cuma kayaknya agak sedikit mengganggu. Kayaknya pakai standar lagi belum terlalu masalah lah. Oke. Dan waktu itu posisi lu remap juga setup knalpotnya standar ya? Saat itu iya. Oke. Saat itu iya. Nah, jadi Alexers kalau misalkan lu nge-remap mobil, Betul. pastiin itu adalah finishing touch dari mobil lu. Iya, terakhir. Jangan sampai abis nge-remap baru lo ganti knalpot, baru ganti filter apa segala macam. Jadi mobilnya settingannya berubah lagi semuanya. Nah, karena waktu itu lu remap settingan standar, baru ganti downpipe. Jadi settingannya agak berubah tuh ya? Agak berubah dan agak sedikit ngempos lah. Agak sedikit ngempos malahan. Nah, makanya di standarin lagi knalpotnya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita mau intip dulu nih. Bagasinya. Karena kan lu bilang mobil ini bener-bener mobil keluarga kan? Benar. Lu pakai buat road trip apa segala macam gitu. Dan rumah lu juga lumayan jauh lah. Yeah. Jauh ya. Di mana? Di Banten bagian Banten deket pantai. Nah, jauh lah tuh. Banten yang deket pantai, jauh ya. Nah, terus lu lagi main ke rumah orang tua kan? Betul. Di Jakarta. Betul. Nah, itu lu bawa apa aja kalau misalkan naik mobil ini boleh dilihat nggak? Boleh. Coba lihat dong. Buka aja nih ya. Buka dong. Oke. Wih. Ini sih karena udah diturun-turunin ya, gitu. Biasanya di sini ada setelannya nih, kadang kasur lipat. Kasur lipat? Serius gue bawa kasur lipat. Ada stroller biasanya. Stroller. Nah, ini peralatan sholat kita. Peralatan sholat. Nah, ini mau kena anak gue nih. Oke. Nah, ini selalu di mobil nih. Ada aja di mobil. Ini selalu di mobil, mobil aja. Oke. Gede sih bagasinya ya. Nah, itu dia. Gue nggak tahu deh tuh ya berapa liter kapasitasnya. Iya, istilah itu tuh. Cuma ya gede lah ini. Gede lah. Bagasinya. Berapa liternya nanti di Google aja sendiri ya. Banyak di Google infonya. Cuman sebagai owning experience, menurut lo ini udah cukup banget ya kapasitas bagasinya ya? Cukup banget. Nah, kalau misalkan ditegakin semua, lu bawa itu dia. semua gimana? Itu dia. Kelemahan sedikit mungkin dari Innova ini. Kalau ditegakin semua, kalau dilipat semua, ini nyendernya terbatas, Pak. Oke. Keduanya nih. Jadi nggak bisa rebah. Makanya kenapa setelannya kayak gini? Karena istri gue di sini nih. Oh, biar dia lebih nyantai. Biar bisa di reclining gitu. Iya. Nah, makanya ini dilipat buat si barang-barang. Barang-barang. Gitu. Oh, karena dia dilipat ke atas gini ke ya, atas. kayak Foxy dan lain sebagainya. Betul. Baik. Tuh, Gitu. Alexer nih. Jadi bagasinya gede, cuman harus ada trik dikit lah ya. Ada trik dikit. Jadi kalau misalkan lu naikin kursi penumpang baris ketiga ke atas, betul. Itu memang kapasitas bagasi jadi lebih gede lagi. Cuman baris keduanya terbatas ya? Terbatas ya? Nyendernya. Betul. Tapi kalau baris keduanya di recline ke depan terus lo senderin gitu aman? Aman aja sih. Cuma tetap ya efeknya pasti ada lagi tuh. Iya sih, bener sih. Jadi legroom jadi sempit. Legroomnya benar. Gitu. Iya. Oke, Alexar, sekarang kita udah ada di dalam mobil ya, Bapak Sandy nih ya. Nah, ini kalau di dalam sini yang udah lu ganti-ganti apa aja nih? Yang udah gue ganti-ganti yang pertama tuh setir. Karena dia kalau bawaan yang tipe G maupun yang V itu tuh dia lingkarnya karet gitu cuy. Oke. Iya. Nah akhirnya yang gue ganti itu hanya lingkarnya aja. Ini punya Venturer. Pakai Venturer, kulit. Betul. Ya? Kulit dan ada woodnya di sini. Oke. Ada black wood situ. Terus sama ya ini. Panel-panel ini karena kalau tipe G itu kan dia yang model wajik gitu tuh. Yang sisik ya. Sisik warna abu-abu. Nah ini kan punya Venturer juga. Venturer juga. Ya biar nggak terlalu sepi deh. Gitu. Bener. Gitu. Enak sih mata soalnya ke depan sini yang lihatnya. Sisanya sih overall masih standar. Ya? Tapi ini mobil buat lu udah cukup apa ya kayak gue Zenix deh gue goals ya gitu. Kalau itu sih pasti ada ya. Cuma kayak ya udah deh ini udah cukup banget gitu. Cuma mungkin nantinya pengen pastilah pengen ada. Pengen Zenix jadi salah satu opsi juga. Oke. Nah, tapi dengan uang 300 jutaan yang lo keluarin buat mobil ini, menurut lo mobil ini tuh value for money-nya bagus apa enggak? Nah, itu dia. Ini masih wait and see lah ya karena perkembangan harga itu tuh. Iya sih. Kalau misalnya kemarin tidak ada gejolak BBM, ini tuh benar-benar worth it lah dengan lu keluarin segitu di berapa tahun nanti kemudian lu mau jual lagi apa gimana. Ini harganya cukup bertahan lah. Bener sih. Ini mobil harganya
segitu aja tuh, secondnya segitu aja. Bener. Bahkan somehow ada beberapa yang jual kayak Venturer ya harganya mepet-mepet Fortuner tuh ya. Iya. Harga secondnya ya. Iya, bener. Gila banget. Nah itu lo boleh cek deh di OLX tuh harga Venturer yang diesel Q sama Fortuner, Fortuner 4x2 lah ya. Itu harganya ini ya. Iya. Dempet ya. Dempet, apalagi kalau yang Venturer itu kan terakhir last editionnya di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Betul. Itu cukup bertahan sekali harganya. Jadi barang langka sekarang. Bener. Asik tuh harganya itu kalau misalkan lo kepikiran mau invest mobil tapi mau dipakai mobilnya, nah itu mungkin jadi salah satu opsi terbaik tuh. Pun ini ya, Ribbon ini juga yang G juga bertahan juga harganya. Betul, cuma tetap ya yang tadi gue bilang wait and see lah, maksudnya nanti kebijakannya seperti apa, itu pasti akan mempengaruhi sedikit dua dikitnya mengenai after sales atau mungkin harga barunya juga. Bener sih. Sama ini sih ya, untuk ukuran mobil segini, ini barunya berapa? 400 something ya? Iya. 400 something ya. Lu 400 something yang lu beli bener-bener kebadakannya sih menurut gue. Bener. Mobil badak banget. Bener. Karena secara fitur ya lo bisa lihat sendiri mobil ini rem belakangnya tuh masih tromol. Bener. Gitu kan. Terus bahkan belum keyless. Betul. Yang Venturer tuh udah keyless belum? Keyless sudah ya. Tapi ini 400 juta belum keyless. Terus spion bahkan belum retract. Itu dia. Spion belum retract. Itu dia Toyota tolong kalau boleh ya dibonusin lah yang kayak gitu-gitunya. Karena harganya segitu, tapi fitur-fitur basicnya menurut gua tuh kayak bisa diimprove lah sebenarnya ya. Bener, karena kalau misalnya dengan harga segitu dibandingkan dengan kompetitor lain, betul. Sebenarnya banyak yang lebih paten gitu. Bener. Cuman ya tadi gue bilang, lo beli tuh kebadakannya gitu. Betul. Ini mobil irit, gede, maksudnya lo bisa dipakai kemana aja, lo pakai kondangan oke, lo pakai road trip lo pakai daily ngantor gitu kan, nganterin anak sekolah pokoknya ini mobil bener-bener kayak segala occasion lah. The real MPV kalau menurut gue. Nah, lo punya kayak apa ya, kayak pengalaman unik gak nih sama mobil ini? Pengalaman unik ya? Yang menurut lo kayak, wah ini memorable lagi gitu. Karena baru setahun kali ya, belum terlalu, cuma ya itu dia sih, tujuannya untuk keluarga, makanya gue pengen bawa ini, anak gue tuh punya kenangan nantinya. Gue tuh pernah jalan-jalan ke sini, zaman dulu naik mobil ini nih. Itu kenangan yang mau lo bikin? Yes. Iya. Tapi so far nih mobil cukup ya? Cukup banget. Cukup banget sih, gue ngerasa juga, gila nih mobil ideal banget sih sebenarnya nih. Ideal. Si Reborn ini, karena kan dulu gue juga pernah punya kan, Reborn yang manual ya. Betul, manual 2000 bensin manual, itu juga sebenarnya mobil enak banget gitu. Nah anyway, kalau misalkan nih orang-orang atau teman-teman lagi mau nyari Reborn, lo ada kayak tips gak carinya tuh yang kayak gimana gitu? Oke, khususnya Innova Reborn 2GD maupun yang baik Euro 2 maupun Euro 4. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, satu, di mesin. Apakah mesin itu ngobos? Ngobos itu indikasinya ada, ya kalau kita mau mesin dinyalain, tutup oli dibuka, kalau masih asapnya putih tipis itu masih normal. Tapi kalau udah sampai yang muncrat olinya parah, nah itu ada indikasi. Nah kalau ngobos tuh berarti lo harus turun mesin. Gue belum tahu ya treatmentnya apa yang paling pas untuk itu. Pasti mobil udah gak sehat aja kalau ngobos ya. Iya, cuma tetap masih bisa diobatin lah itu. Dan itu memang penyakit umum di mobil diesel lah. Terus yang kedua untuk Innova Reborn lagi yang harus diperhatikan punya filter solar 2. Ada atas dan bawah. Nah itu juga harus diperhatikan karena itu sebagian nyawanya juga dari mobil diesel modern ini. Karena mungkin kualitas BBM di sini ya mungkin belum sebagus itulah gitu ya. Gitu, betul. Makanya filter solarnya sampai dikasih 2. 2, atas dan bawah. Jangan sampai diganti cuma 1 doang ya. Iya, benar. Dan emang banyak beberapa orang, gue pun mengenal beberapa yang user Innova Reborn ya. Ada yang, emang ada juga yang bawah baru tahu. Iya, gitu. Dan harganya nggak mahal kan? Harganya sedang. Harganya sedang. Justru yang bawah lebih mahal daripada yang atas. Hanya sih ya 80.000 masih aman. Kalau yang atas tergantung tuh kita pakai BBM-nya jenis apa. Harganya gue kira mirip-mirip filter udara gitu. Harganya enggak ternyata ya. Enggak juga. Ternyata enggak. Filter udara kan kayak 200.000, 150 dapat gitu kan. Ini 1,5 filternya. 1,5. Yang atas segituan juga. Yang atas tuh macam-macam lah variasi.
Ada dari merek bukan Toyota tapi aftermarket lah ya. Aftermarket itu di 200.000 ada. Oke, nah gue kira segituan juga tuh yang bawa, enggak ya ternyata ya? Ada sih ya, tapi nggak tahu ya ori apa enggak. Bener sih, karena yang namanya solar, maksudnya kayak namanya filter itu kan yang nyaring lu punya bensin masuk ke mesin kan. Kalau sampai kotor ya udah lah, mobil lu udah pasti nggak enak. Iya. Terus yang ketiga yang ya inilah penyakit Innova Reborn adalah rem depan. Kenapa rem depannya? Dia itu sering geter. Oke. Sama kampas remnya goyang, cetak bunyi gitu. itu Karena nggak kenapa-napa, kayak gitu aja emang udah. Umurnya cepet kayak gitunya. Okay. Karena bobotnya berat, ya kan. Belakangnya bukan dis juga nggak kebantu. Ya tenaganya gede ini mobil, apalagi kalau kayak macet gitu kan. Bener sih, torsinya gede banget nih mobil. Gede banget gitu. Jadi ya itu kadang-kadang suka kalahnya di situ. Oke, itu 3 tips tuh buat 3 tips. Satu lagi boleh? Boleh, satu lagi. Mungkin kalau orang-orang yang nggak kuat dingin, waduh ini kalau udah malam hujan AC-nya nggak ada obat. Bener sih, apalagi diesel kan. Diesel dingin banget AC-nya. Nah ini sebenarnya ada knowledge baru juga bahwa kalau mobil diesel itu sebenarnya nggak apa-apa ya mobil idle AC nyala gitu ya. Karena mesinnya cenderung lebih dingin lah. Betul. Dibandingkan mobil bensin, karena pembakarannya tuh lebih lama sebenarnya mobil diesel itu. Bener. Oke, itu 4. Ada 4 tips buat para pemilik Innova Reborn, pemilik baru ya. Kalau yang lama sih udah pasti tahu lah. Atau yang baru mau beli Innova Reborn tuh tadi barusan dikasih kisi-kisinya gitu. Anyway, ada lagi yang mau ditambahin dari mobil ini? Mungkin nextnya lu plannya mau diapain lagi gitu. Kalau plannya paling ya main di inilah interior aja, ya. kita upgrade ala-ala Venturer lah dikit. Eksterior udah selesai lah ya. Eksterior cukup lah ya. Udah cukup segitu. Cukup, tapi katanya beliau mau ganti velg lagi. Velgnya susah banget nyarinya, buat yang punya OM Mark X mungkin boleh yang di bawah. Itu boleh jadi opsi. Jadi opsi. Oke, Kang, thank you banget ya. Oke. Luar biasa nih ngobrol-ngobrol hari ini seputar pengalaman lu tentang Innova Reborn ini, tapi so far happy lah ya. Happy. Ini kan mobil orang Indonesia. Bener, mobil orang Indonesia kijang tiada duanya. Bener. Kalau gitu, gua Raffi, gua Sandy. I'll see you guys in the next video. Bye.